Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan insyaallah melaksanakan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jasmaniah dan rohaniah kita, sehingga kita masih mampu melaksanakan salat Isya berjamaah. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kembali bahwa mungkin dari malam pertama sampai malam yang ke-8 ini kita sudah senantiasa diingatkan bahwa Ramadan merupakan bulan imtihan, bulan evaluasi bagi kita untuk semakin meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa agar senantiasa mengingat Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga di penghujung Ramadan dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sejenak mentadaburi Quran surat Thaha ayat 123 sampai 127. Apa isi tentang Quran surat Thaha ayat 123 sampai 127? Di dalam Quran surat Thaha ini kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya manusia ini akan senantiasa mengalami ketakutan dan kecemasan. Kecemasan manusia yang pertama yang dialami oleh manusia, yang pertama kali ketakutan yang dirasakan yaitu pernah dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Kecemasan yang seperti apa? Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala bito minha jami'a ba'dukum aduun ba'd. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yudillu wala yasqa. Ini ketakutan manusia yang pertama kali pada saat Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Nabi Adam yang tadinya menerima kenikmatan-kenikmatan dari Allah harus diusir dari tempat yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Maka dengan cara apa Adam alaihissalam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Adam mengintrospeksi dirinya, mengakui terlebih dahulu, wasta'inu bisobri wassalah. Dia mengakui dulu bahwa dia telah melaksanakan sebuah kesalahan. Kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Adam mengakui kesalahannya, maka pada saat itulah pertolongan Allah berikan kepadanya. Ketakutan yang kedua yang pernah dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Nabi Yunus dilemparkan ke dalam 3 kegelapan sekaligus. Yang pertama, kegelapan di dalam perut ikan. Yang kedua, kegelapan di dasar lautan. Yang ketiga, kegelapan karena kesalahan meninggalkan umatnya. Apakah Nabi Yunus langsung memberontak, mencabik-cabik usus ikan? Tidak. Nabi Yunus introspeksi diri, mengakui dulu bahwa dia telah melaksanakan sebuah kesalahan. Kemudian dia berdoa,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka ketika dia mengakui bahwa dia melakukan sebuah kesalahan yang dimurkai oleh Allah, pada saat pengakuan kesalahan itulah Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Toha ayat 124 berbunyi, "Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang lalai dari mengingatku, kata Allah, lalai dari ayat-ayatku, kata Allah, lalai dari hukum-hukumku, kata Allah, mempermainkan ayat-ayatku, mempermainkan hukum-hukumku, kata Allah, maka di dunianya dia akan diberikan hati yang sempit. Boleh jadi harta berlimpah, boleh jadi pangkat jabatan ada di pundaknya semua, tapi semuanya itu tidak memberikan kebahagiaan karena Allah sempitkan di dalam hatinya. Itu baru di dunia. Maka bagaimana selanjutnya? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari itu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal di dalam surat yang lain Allah telah menggambarkan dahsyatnya pada hari itu. Fa iza ja'atis shakhah. Pada saat trompet sangkakala Allah bunyikan, seorang suami akan lupa kepada istrinya. Anak akan lupa kepada ayah dan ibunya. Suami lupa akan istrinya. Saudara akan lupa akan saudaranya. Karena pada hari itu semua manusia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Yang melihat, yang mampu melihat, paniknya luar biasa. Bahkan di dalam salah satu tafsir, seandainya yang berdiri di sampingnya adalah ibunya sendiri, maka pada saat itu dia tidak akan mengetahui kalau berdiri di sampingnya adalah ibunya. Bagaimana ketika dia dibangkitkan dalam keadaan buta? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta, yaitu orang-orang yang lalai akan mengingat Allah, mempermainkan hukum-hukum Allah, memperjualkan ayat-ayat Allah hanya demi kepentingannya sendiri saja. Maka kata Allah, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dan orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini memprotes kepada Allah. Apa kata mereka? Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rob, ngapo bahasa Palembangnya? Ngapo kau bangkit ke kami dalam keadaan buta? Bukannya kami pada saat di dunia waktu itu kami mampu melihat, ya Rob. Maka pada saat itu juga Allah menjawabnya. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalikal yauma tunsa. Allah berkata, bukankah telah kami datangkan kepada kalian bukti-bukti kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, tetapi kalian melupakannya, maka hari ini kami pun melupakan kalian. Ini Allah yang berkata. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi. Dan inilah sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang melalaikan dari ayat-ayat Allah. Wala azabul akhiratu asyaddu wa abqa. Dan sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka dari tadabbur ayat Allah ini kita merunutkan kembali bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, kita kembalikan kepada hukum-hukum Allah. Kita kembalikan, pelajari kembali ayat-ayat Allah dan kita amalkan ayat-ayat Allah. Dan rangkaian mengingat Allah, membaca ayat-ayat Allah dapat kita laksanakan selama di bulan Ramadan ini, bahkan di luar Ramadan nanti. Dalam bentuk apa? Ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pertolongan Allah yang terbesar di saat tidak ada pertolongan manusia, di saat tidak ada alat teknologi yang canggih pun yang dapat memberikan pertolongan, hanya Allah lah yang mampu memberikan pertolongan. Itu telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kisah Nabi Zakaria.
Di situ diceritakan di dalam surat Maryam, kita dapat mengintrospeksi diri, mengambil ibrah dari penjelasan Allah di dalam Quran surat tersebut. Bagaimana seorang wanita yang sudah tua, laki-laki yang sudah tua, yang secara manusia tidak akan ada mampu yang menolongnya. Tapi ketika dia mengadakan, berkata-kata dengan lemah lembut kepada Allah, ya Allah, rambutku sudah putih, tulangku sudah rapuh, dan aku sangat ragu ya Allah, seandainya aku tidak ada mawali di belakangku yang akan meneruskan risalahmu ini ya Allah. Maka Allah langsung jawab, wahai Zakaria, kami akan memberikan sebuah kabar gembira kepadamu. Kami akan memberikan kepadamu seorang putra yang bernama Yahya, yang sebelumnya tidak ada makhluk yang kami ciptakan serupa. Subhanallah, Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Zakaria sebelum Zakaria mengakhiri di dalam solatnya. Allah langsung jawab. Nabi Zakaria mengadakan berkata-kata dengan Allah di dalam solatnya, Allah langsung jawab. Oleh karena itu, mari kita raih pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui ritual ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Perbanyak ibadah solat sunnah. Solat wajib pasti kita laksanakan, namun perbanyak ibadah-ibadah kita di solat sunnah, karena Allah melipat gandakan pahala kita di bulan yang penuh berkah ini. Semoga tausiah singkat ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Jika ada kesalahan kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.